kebangsaan kita begitu. Sebagai aturan yang paling baku, Bapak Ibu sebagai peserta mohon mic-nya di mute biar nanti kita enak mendengarkan paparan dari para narasumber. Sekali lagi Bapak Ibu mohon di mute mic-nya begitu ya. Di off-kan biar Bapak Narsum nanti menyampaikannya dengan enak. Terima kasih, monggo Prof. Aris, waktunya. Gimana Pak Abi? Monggo, silakan sudah. Saya share screen ya. Ye. Mohon izin ya. Monggo. Tak cari dulu. Terima kasih Pak Abi selaku host dan juga Coppertate yang sudah mengundang kami dan juga yang kami hormati narasumber. Ada Prof. Panut selaku Rektor UGM yang saya hormati dan saya banggakan, juga Prof. Yos dari Rektor Undip, dan tentu saja Pak Indra Karismaji yang selaku pakar dan juga pengamat pendidikan yang luar biasa yang selalu muncul di mana-mana. Jadi selamat bergabung. Dan juga seluruh peserta dan juga ini ada tamu khusus Pak Abi dari Kemendikbud, ada 12 yang bergabung. Ini alhamdulillah ikut bergabung dengan kita. Ada Pak Agung, Pak Artono dan teman-teman dari Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mungkin akan sedikit saja Pak Abi, mungkin mudah-mudahan 20 menit selesai, karena narasumbernya cukup banyak, jadi saya agak cepat saja. Ini adalah program-program yang khusus diutamakan adalah pembelajaran dan kemahasiswaan di dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang pertama kami mulai, ini ada 4 topik utama program kita. Yang pertama kita mulai dengan akreditasi dan sertifikasi internasional. Jadi nanti ada 4 bahasan yang akan kita bahas. Jadi secara cepat saja. Intinya bahwa akreditasi atau sertifikasi internasional ini konsep dasarnya adalah ini pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan akreditasi yang kredibel, ya, yang sangat berwenang, sehingga memberikan hasil penilaian bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat kriteria mutu yang ditetapkan. Jadi accredited atau certificate, ya. Jadi dia diakui. Jadi kalau dia diakui dalam accord-nya, apakah itu Washington Accord, Canberra Accord, Sydney Accord, itu berarti dia sudah betul-betul memenuhi syarat mutu yang ditetapkan oleh accord tersebut. Sertifikasi dalam hal ini adalah pemenuhan kriteria lulusan melalui proses pembelajaran dan evaluasi yang sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan oleh badan internasional. Contohnya AUNQA, ya, ASEAN University Network, ini mengakui karena dia sudah mengukur outcome based education. Jadi sudah hampir selevel dengan akreditasi karena sudah mengukur outcome based education. Nah, sertifikasi atau akreditasi ini kalau kita lihat Bapak Ibu ada beberapa poin penting di sini manfaatnya, ya. Jadi sebagai education development, jadi memperluas akses, menjamin pengembangan pendidikan tinggi di skala internasional, innovation-nya, resources capability-nya, collaboration-nya. Jadi kalau sudah diakui di accord itu, ya, misalnya di Canberra Accord, itu semua negara akan mengakui itu bahwa dia sudah sama-sama. Jadi bisa melakukan kolaborasi, mendukung pengembangan kemitraan, kerjasama internasional, itu seperti itu. Ya, jadi ini poin-poin penting yang manfaat dari akreditasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di perguruan tinggi kita ambil 10 universitas yang memiliki prodi dengan akreditasi dan sertifikasi internasional. Ini UGM, makanya kita ada Pak Rektor, ini kita kasih selamat. Jadi Gajah Mada sampai Agustus, ya data di kita, Agustus 2019, mungkin ini sudah tambah lagi Pak Rektor ya. Ini di UGM itu ada 65 prodi yang sudah terakreditasi atau tersertifikasi internasional. Kemudian Airlangga, ya, ITB, kemudian UI,
kemudian ITS dan seterusnya. Dan ini data yang sudah ada. Jadi luar biasa. Jadi perkembangan akreditasi atau tersertifikasi ini cukup luar biasa besarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebarannya, pengakuan internasional kalau kita bandingkan berdasarkan rumpun keilmuan, itu Minang Engineering. Ya, ini bisa ABET, bisa ABET, bisa IAB, bisa JABI. Ya, ini teknik itu luar biasa. Ada 162 yang sudah terakreditasi secara internasional atau tersertifikasi. Kemudian nomor 2 baru ekonomi. Ya. Ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian baru MIPA, pendidikan, sosial humaniora, ini juga cukup tinggi profilnya. Nah, saat ini Bapak Ibu, para partisipan yang hadir, kita sekarang sejak tahun 2018 kita memberikan hibah fasilitasi, akreditasi, dan sertifikasi internasional. Jadi kita berikan prodi yang siap sudah mau mengajukan ke akreditasi internasional. Kita beri hibah. Nah, tujuan untuk tahun ini masih ada, yaitu memfasilitasi program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional atau tersertifikasi internasional. Targetnya, hibah ini kita berikan agar dana penurunan sedikit ya. Jadi sekitar 300 juta diberikan kepada institusi atau program studi yang telah lolos seleksi oleh reviewer kita. Jadi proposalnya kita lihat kalau memang betul-betul dia siap dan potensial untuk dapat pengakuan akreditasi internasional, maka kita beri dana 300 juta. Nah, syaratnya tentu saja akreditasi institusinya minimal B, ya, prodi telah siap, ya, atau sedang dalam proses pun, ya, itu sudah kita danai. Asal betul-betul persiapannya itu kuat. Ya, jadi kita danai. Ini yang pertama untuk akreditasi. Nah, kemudian yang kedua, program kita adalah IPD dan IMD. Apa itu? Yaitu inovasi pembelajaran digital dan inovasi modul digital. Ini sudah apalagi saat ini di pandemi COVID, kita semuanya melalui daring, maka kita ada program IPD dan IMD. Nah, program itu adalah kalau kita secara cepat bahwa key point-nya adalah dalam program Kampus Merdeka itu luaran dari ataupun aksesibilitasnya, program ini akan mendorong peningkatan aksesibilitas terhadap sumber-sumber belajar materi yang bermutu. Ya. Program Kampus Merdeka salah satu komponen utama adalah implementasi program Kampus Merdeka, dosen penggerak, kemudian pemanfaatan sepada sistem pembelajaran daring. Ini semuanya akan kita optimalkan di dalam proses pelaksanaan. Halo, Bapak. Nah, target capaian program ini, bahwa program studi yang menunjukkan aspek keunggulan inovatifnya dalam pembelajarannya, dalam perancangannya, dengan teknologi, student engagement-nya yang diselenggarakan secara daring dalam satu program perolehan kredit atau kredit earning-nya. Ini nanti kita nilai. Kemudian program studi yang dapat dan mudah diakses secara daring oleh mahasiswa dari program studi lain di dalam PT yang sama dan atau mahasiswa di luar PT. Program studi yang mampu memanfaatkan beragam format materi ajar, membuat interaksi dengan meningkatkan engagement, assessment, evaluasi pembelajaran. Nah, ini target dari program IPD yang kita kemas tahun ini. Nah, kemudian target capaiannya apa? Adalah inovasi modul digitalnya. Ya. Modul yang dihasilkan nanti menunjukkan aspek keunggulan inovatif, ya. Modul digital, ya. Institusionalnya, pemanfaatan teknologi, student engagement-nya, jadi mengakomodasi siswa kebutuhan khusus. Ini yang pertama, modul yang dihasilkan. Yang kedua adalah dapat dengan mudah diakses secara daring dan terbuka melalui laman Sepada kita. Jadi kita punya laman platform ya sepada.kemdikbud.go.id. Ya. Yang ketiga, memuat materi mata kuliah secara utuh untuk 1 semester atau sebagian sesuai dengan beban SKS mata kuliah atau capaian pembelajaran minimal 1 SKS yang ditetapkan pada rancangan pembelajaran termasuk asesmen dan evaluasi. Kemudian memanfaatkan beragam sumber belajar digital, objek pembelajaran, kemudian diproduksi sendiri by design, inovasi modul digital. Ya, ini semuanya target capaian inovasi
modul digital yang kita harapkan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Prodi Center of Excellence. Jadi IPD dan IMD akreditasi ini semuanya ada hibahnya ya, ada dana pendampingnya. Termasuk juga yang ketiga ini adalah Prodi Center of Excellence. Nah, apa itu Prodi program studi menjadi Center of Excellence? Yaitu ini diberikan kepada insentif ini diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan program studinya itu menjadi Center of Excellence dalam rangka implementasi kebijakan kita, ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi misalnya bahwa itu menjadi Center of Excellence itu memberikan layanan pelaksanaan kebijakan kita. Skema desainnya, kebijakan akademiknya, implementasinya di luar kampus 1 semester, 2 semester, 3 semester, 8 jenis kegiatan itu bisa dilakukan semua. Kemudian meningkatkan wawasan keilmuan tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh PT atau prodi itu. Jadi internalisasi sikap profesional budaya kerja yang sesuai dengan diperlukan dunia usaha dan industri. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar, ya. Mahasiswa bisa mendapatkan SKS di luar program studi utama, seperti yang kemarin saya sampaikan di dalam implementasi Kampus Merdeka, dan juga mendukung pembelajaran transdisiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu, analisis, memahami sistem yang lebih besar, dan meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi mahasiswa di PT yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan akademik melalui pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu. Jadi ini yang akan kita berikan tahun ini ya, secara insentif kepada perguruan tinggi yang nanti prodinya itu bisa dipakai acuan oleh prodi-prodi lain. Ya, bagaimana sih sebetulnya implementasi Kampus Merdeka? Jadi prodi kita cetak ya menjadi Center of Excellence. Ya, nanti sebanyak-banyaknya akan kita beri insentif bagi prodi yang sudah siap. Nah, kemudian rintisan program kerjasama pendukung program Kampus Merdeka. Saat ini kita bekerja sama dengan Amazon. Ya. Cloud Computing Course ini menyediakan 3 semester di luar kampus. Semester pertama itu Cloud Knowledge Skill, jadi lebih banyak basic skill-nya yang diberikan. Semester kedua akan diberikan Project Based Learning sebagai project independent. Yang semester 3 adalah Cloud Intensive atau program magang. Nah, desain ini 3 semester di luar prodi atau di luar kampus, ini adalah mendesain pengetahuan, learning outcome ataupun kompetensi di luar prodinya, termasuk dia mengembangkan project independennya, dan dia termasuk magang. Sehingga nanti dia akan mendapatkan sertifikat kompetensi, dan dia siap bekerja. Ya. Dan ini luar biasa, nanti program ini akan kita running tahun ini. Ya. Sudah ada 9 perguruan tinggi yang kita ajak ya untuk pilot project dengan 3 semester di luar kampus. Yang kedua adalah Google Cloud, ya, Career Readiness Program for University Student. Ini adalah MOOC yang disediakan oleh Google yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan metode desentralisasi melalui perguruan tinggi. Dan proses pembelajaran dilakukan secara fully online melalui platform Coursera. Ya, jadi ini model-model yang kita kembangkan tahun ini. Nah, yang terakhir ini adalah program kemahasiswaan. Ini juga tidak kalah pentingnya dan menariknya di dalam implementasi ini. Nah, program kemahasiswaan ini adalah literasi teknologi dan nasional virtual career fair. Di tahun ini sudah kita laksanakan. Jadi kita membuka career fair, ya, kita melibatkan semua karir sistem yang ada di perguruan tinggi. Ya. Ini kita lakukan secara daring. Jadi webinar, develop software engineering, kuliah daring, bagaimana bisa menjadi development software masa depan. Ya, ini kita lakukan. Kemudian juga merupakan pameran karir virtual. Ya, ini kita adakan kegiatan yang namanya sosialisasi virtual career fair ya, di 2020. Ini juga kita laksanakan. Peminatnya luar biasa. Ya, kita bisa melalui webinar, bisa melalui streaming. Ini untuk menambah kompetensi bagi mahasiswa.
yang lain, program kita saat ini adalah latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat menengah. Ya, ini juga kita lakukan, jumlah pesertanya luar biasa, mahasiswa kita. Kita mengajak mereka untuk mahasiswa lebih aware ya bagaimana melakukan leadership-nya ya, tentang IT, tentang bela negara, tentang kepemimpinan, semuanya kita arahkan dengan berbagai narasumber yang kita pilih. Dan ini sudah kita laksanakan hampir semua di wilayah L2 Dikti kita. Ya. Terakhir nanti akan kita lakukan, ini kira-kira tinggal di 2 lokasi lagi. Tapi pelatihan ini betul-betul kita mendatangkan para pakar. Yang kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan bisnismen mahasiswa. Ini workshop kewirausahaan. Ini kita menggandeng para pakar-pakar yang para wirausahawan yang memang sudah atau CEO di berbagai perusahaan yang sudah berhasil kita hadirkan ya untuk melakukan workshop kewirausahaan ini. Ribuan mahasiswa ikut karena kita serial selama 3 batch berturut-turut ya. Kita mengundang berbagai narasumber yang memang pakar di bidang pengusaha yang sudah menggeluti bidang ini. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa di dalam, apalagi di era pandemi COVID ini, luar biasa ya, antusiasmenya di dalam ikut pelatihan keterampilan, kegiatan kewirausahaan, ini luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah program pembinaan dan pemberdayaan desa. Ini juga kita lakukan, ya ini mungkin slide yang terakhir. Jadi ini bagaimana nanti KKN tematik itu kita extendedkan menjadi 1 semester. Dengan bekerja sama dengan Kemendes ya. Jadi 4 bulan berikutnya itu dia betul-betul bisa membangun desa itu ya menjadi satu yang milestone-nya di situ ya. Misalnya ekowisata ataupun apa aja yang bisa dikembangkan di desa itu selama 1 semester ya. Makanya ini ada dana juga program pembinaan dan pemberdayaan desa. Jadi nanti satu proposal setelah dia KKN yang umumnya 40 hari sampai 60 hari dia boleh mempersiapkan proposal untuk 4 bulan berikutnya. Jadi semacam extended KKN tematik. Ya, sehingga mahasiswa bisa berkreasi. Selama 2 bulan pertama dia melihat potensinya apa di desa itu. Kemudian dia menyusun proposal, diajukan ke kita review, kalau potensial maka kita danai. Gitu. Kemudian juga yang berikutnya adalah Simkat Mawa. Simkat Mawa ini adalah satu program di mana nanti untuk mengukur kegiatan-kegiatan mahasiswa yang nanti akan kita ukur sebagai pemeningkatan perguruan tinggi. Jadi ini ya, jadi program holistik pembinaan pemberdayaan desa, kemudian juga sistem pemeningkatan bidang kemahasiswaan ini juga sudah kita lakukan. Jadi merupakan kegiatan pemeningkatan perguruan tinggi yang dinilai adalah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi itu saya kira yang penting. Ini masih ada satu lagi ya, pemberdayaan masyarakat desa berbasis penalaran dan kreativitas mahasiswa. Jadi ini juga dilaksanakan di tahun ini ya, KKN nanti juga ini pendampingan, kemudian ada pelatihan ya, kemudian kegiatan dapat diikuti oleh mahasiswa program sarjana. Layanan kemahasiswaan ini kegiatan pelayanan di bidang kemahasiswaan oleh direktorat kita ya Bilmawa. Ada kegiatan misalnya perjalanan ke luar negeri, exchange dan lain-lain, pemberian izin bagi mahasiswa yang akan bepergian dan seterusnya. Ini merupakan layanan yang kita fasilitasi untuk memudahkan mahasiswa melakukan mobility program. Nah, saya kira itu Pak Abi, Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan program-program unggulan kita di tahun 2020 di era pandemi COVID-19, tetapi masih tetap jalan dan masih tetap mensupport kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Demikian saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof. Haris. Wah, senang sekali melihat seperti ini. Nah, tadi di awal sudah disebutkan oleh